Menurut yang saya pahami, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan fakta, data, serta solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah juga dilakukan secara runtut dan sistematis. Kemudian, struktur dari karya tulis ilmiah itu sendiri secara umum terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah tersebut dilakukan, serta masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian dari masalah itu. Bagian kedua yaitu isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab, atau jumlah pada bab ini bergantung seberapa susahnya pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian tersebut. Bagian ketiga yaitu kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab saja. Kemudian, saya akan menjelaskan tahap-tahap penyusunan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu pemilihan topik. Dalam memilih sebuah topik, sebaiknya sesuai dengan disiplin ilmu dan minat dari penulis tersebut, sehingga penulis lebih menguasai akan permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua yaitu penulisan karya tulis ilmiah. Tips dan trik untuk penulisan karya tulis ilmiah, yaitu untuk memudahkan dalam menulis, sebaiknya penulis menyediakan literatur mengenai topik permasalahan yang diangkat atau yang akan ingin dibahas. Literatur dalam hal ini bisa berupa jurnal, buku, makalah, laporan hasil penelitian, dan literatur lainnya pun bisa. Yang terakhir yaitu publikasi dari KTI. Tips dan trik dari publikasi karya tulis ilmiah, yaitu sebuah karya tulis dapat dipublikasikan melalui beberapa media, seperti jurnal ilmiah, makalah ilmiah, buku, dan terbitan atau sejenis ataupun hal-hal sejenisnya. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Nah, dalam penulisan abstrak itu tercantum identitas penelitian yang meliputi tentang nama peneliti atau penulis, tahun, dan alamat email judul penelitian. Nah, isi keseluruhan penelitian itu meliputi tentang ringkasan atau informasi singkat atau penting dari latar belakang, tujuan penelitian juga, dan metode penelitian yang digunakan, serta hasil penelitian yang diperoleh dan saran dari penelitian. Nah, aturan dari penulisan isi abstrak itu ditulis dalam satu paragraf, yaitu full justified dengan spasi 1,0 yaitu single line spacing yang menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang dibenarkan yang kurang lebih dari 300 kata. Nah, bagian bawah dari abstrak yang dilengkapi dengan 3-5 kata kunci yang sering muncul atau yang penting. Nah, setelah terbentuknya satu paragraf, maka beserta akhiran juga kata kunci, maka keseluruhan paragraf tersebut ditranslate atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, pada translate bahasa Inggris itu juga sama, yaitu sama-sama rata kiri kanan, dan tetap ada abstrak yang harus ada identitas penulis, tetap nama jurusan dan kampus, judul penelitian, dan lain-lain. Nah, spasinya juga sama, yaitu 1,0, dan kata kuncinya pada abstrak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama, yaitu bold dan sama-sama miring. Saya akan menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini merupakan pemberian informasi awal kepada para pembaca, atau bisa juga disebut sebagai kesan pertama dari sebuah karya tulis ilmiah. Nah, informasi di sini berupa fokus permasalahan yang akan dikaji dan juga hal-hal yang ingin dicapai dari sebuah proses penelitian. Pendahuluan mempunyai poin-poin atau bagian-bagiannya. Yang pertama, latar belakang. Nah, simpelnya latar belakang ini berisi tentang jawaban atas pertanyaan mengapa masalah atau judul dari karya tulis ilmiah ini ingin kita teliti, dan juga berisi fakta serta data yang akurat dan tentunya mendukung. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini harus berupa pertanyaan yang mana diusahakan hanya 1-3 poin pertanyaan saja. Dan rangkaian pertanyaan-pertanyaan itu nantinya akan dijawab melalui proses penelitian. Lalu ada tujuan dan manfaat. Masih cukup banyak orang-orang yang sulit untuk membedakan antara tujuan dan manfaat. Tujuan sendiri ini merupakan bentuk pernyataan dari rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya berbentuk bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila, maka tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila. Sedangkan manfaat ini berisi tentang apa yang orang lain bisa dapatkan dari penelitian kita atau karya tulis ilmiah kita. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka mempunyai arti peninjauan pustaka-pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mempunyai banyak sekali kegunaan. Yang pertama, mengkaji sejarah permasalahan. Yang kedua, membantu dalam memilih prosedur penelitian. Yang ketiga, mengkaji kelebihan atau kekurangan dari penelitian sebelumnya. Yang keempat, menghindari duplikasi penelitian. Yang kelima, sebagai penunjang rumusan masalah. Dan sumber-sumber tinjauan pustaka dapat berasal dari abstrak hasil penelitian, review, indeks, jurnal, buku, internet, dan juga seminar. Tinjauan pustaka memuat 3 hal utama. Yang pertama, penelitian terdahulu. Yang kedua, kajian atau kerangka teori. Yang ketiga, hipotesis penelitian. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan tinjauan pustaka. Yang pertama, memilih sumber literatur yang relevan. Yang kedua, menggunakan kata kunci yang tepat dan sesuai. Yang ketiga, menghindari plagiarisme. Dan itulah tadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Metode penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset ini kemudian ditafsirkan. Di penelitian kualitatif, seperti halnya penelitian bidang sosiologi, akan mengungkap makna sosial dari fenomena yang didapatkan melalui subjek penelitian. Subjek ini biasanya didapatkan dari para partisipan atau responden. Dengan begitu, nantinya peneliti bakal berusaha menjawab bagaimana pengalaman sosial kultural manusia dibentuk lalu memberinya makna. Objek penelitian kualitatif meliputi seluruh aspek atau bidang kehidupan manusia, yaitu manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi olehnya. Penelitian kualitatif ini tidak secepat riset kuantitatif dalam penganalisisan data. Pada riset kuantitatif, data mentahnya langsung siap diolah, tetapi data riset kualitatif memerlukan proses sistematis yang lebih mendalam. Contoh riset penelitian kualitatif misalnya, penelitian guna menjawab masalah kenapa sebagian masyarakat yang tinggal di lereng gunung berapi enggan diungsikan saat gunung meletus. Riset penelitian kualitatif ini akan menjawab persoalan tersebut serta mendalami makna dari gunung, bencana hingga kehidupan dan aspek lainnya dari warga yang memilih tidak mengungsi. Itulah contoh dari metode penelitian kualitatif. Kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena antar hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai penelitian sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika, ataupun komputasi. Penelitian kuantitatif sebagian besar dilakukan dengan menggunakan metode statistik yang mana digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari studi-studi penelitian. Dalam metode penelitian ini, para peneliti dan ahli statistik menggunakan kerangka kerja matematika dan teori-teori yang berkaitan dengan kuantitas yang dipertanyakan. Metode penelitian ini mengubah data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya. Penelitian kuantitatif dapat bersifat deskriptif, korelasi, dan asosiatif, berdasarkan hubungan antar variabelnya. Kalau penelitian kuantitatif bersifat deskriptif, biasanya hanya mengukur tingkat suatu variabel pada populasi atau sampel. Sementara kalau bersifat korelasi dan asosiatif, dia itu melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, jika kuantitatif korelasi hanya menunjukkan hubungan, maka asosiatif berusaha mencari hubungan sebab akibat antara variabel-variabel terkait. Perlu diketahui juga bahwa sebab-sebab yang ada pada bagian metode penelitian ini, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif, pasti memiliki sebab yang berbeda. Begitu juga dengan urutan subbab yang ada di universitas atau perguruan tinggi yang satu dengan universitas atau perguruan tinggi yang lain. Untuk itu, kita sebagai peneliti harus mampu untuk memilah dan memilihnya sendiri. Secara umum, bagian metode penelitian kuantitatif berisi subbab. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel. Ketiga, instrumen penelitian. Keempat, teknik pengumpulan data. Dan yang kelima, analisis data. Berdasarkan sifat-sifat permasalahannya, penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi beberapa tipe sebagai berikut. Pertama, deskriptif. Yang kedua, korelasional. Yang ketiga, kausal komparatif. Yang keempat, penelitian tindakan. Yang kelima, perkembangan eksperimen. Dan yang terakhir atau keenam, penelitian perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data. Pada umumnya, teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan instrumen yang memiliki tujuan akhir untuk mengukur apakah data kita valid atau tidak. Pengumpulan data sendiri merupakan proses yang paling inti dalam sebuah penelitian. Mengapa dikatakan demikian? Karena sebuah penelitian dapat dilihat dari banyaknya data yang diambil oleh peneliti selama berada di lapangan. Maka saat sedang meneliti, kita dianjurkan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya karena data tersebut masih akan dieliminasi, kemudian hasil dari eliminasi tersebut merupakan data yang valid. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan metode pengamatan langsung. Metode pengamatan langsung merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan observasi atau pengamatan langsung dengan mata tanpa menggunakan alat bantu apapun. Selain metode pengamatan langsung, pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan wawancara, di mana wawancara sendiri merupakan proses untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab antara penanya dan penjawab untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Pembahasan merupakan bagian dari isi yang membahas inti dari karya ilmiah yang akan dibuat, atau dapat juga dikatakan sebagai tempat menyajikan proses pengelolaan data, cara berpikir, dan juga metode ataupun teori untuk membantu kita dalam mendapatkan jawaban. Pada bagian pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini, menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. Adapun tujuan dari bagian pembahasan ini adalah sebagai tempat inti dari semua tulisan.
Isi pada bagian pembahasan ini harus sesuai dengan pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah ditulis atau telah dimuat pada bagian pendahuluan. Juga harus sesuai dengan teori atau konsep yang dipilih agar para pembaca tidak kebingungan dalam membaca karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bagian penutup itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu bisa disebut juga sebagai akhir dari pembahasan. Nggak hanya merangkum, tapi juga sebagai penutup dari karya tulis ilmiah. Kesimpulan juga bisa dibilang dari ide pokok dari semua pembahasan. Selain kesimpulan ada juga saran. Nah, saran itu biasanya bisa disebut sebagai rekomendasi, tapi saran dan rekomendasi itu beda. Apa bedanya? Saran itu cenderung informal karena lebih berupa pendapat pribadi dan prediksi-prediksi, sedangkan rekomendasi lebih ke arah formal yang di dalamnya berisikan tentang pertimbangan-pertimbangan. Saran pada karya tulis ilmiah biasanya berisi tentang pendapat si penulis, sedangkan rekomendasi itu sama juga berisikan tentang pendapat penulis tetapi berdasarkan data dari penelitian yang dijelaskan di karya tulis ilmiah. Jadi kesimpulan itu menghasilkan yang namanya teoritis dan praktis sebagai hasil atau pembuktian. Apa itu teoritis dan praktis? Teoritis itu misalkan dalam sebuah penelitian nih, teori-teori yang tidak sesuai itu dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru, atau mungkin dari penelitian tersebut itu kita bisa memunculkan teori-teori yang baru yang mungkin kurang setuju dengan teori yang sebelumnya. Jadi kayak mengkritik teori sebelumnya, terus dia bisa mengeluarkan teori yang baru. Sedangkan praktis itu dalam penelitian karya tulis ilmiah terdapat dia tuh sebagai kayak ada nilai gunanya yang mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk bagi para pembaca. Sekian dari saya, terima kasih. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Keberadaan daftar pustaka sangat penting guna menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seorang penulisnya saja, tetapi juga mendapat rujukan yang banyak dan dari berbagai pemikiran orang-orang lainnya. Daftar pustaka juga digunakan sebagai ucapan terima kasih untuk penyumbang data penelitian. Selain itu, daftar pustaka juga dapat membantu pembaca yang ingin mencari tahu lebih dalam soal topik atau permasalahan tertentu dalam sebuah karya tulis ilmiah. Terdapat aturan umum dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu nama penulis ditulis paling awal, nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan tanda koma. Setelah itu cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari dua penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Terus yang kedua ada tahun terbit. Penulisan tahun terbit diurutkan setelah nama penulis dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang dipakai merupakan cetakan kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga ada judul buku. Tuliskan judul buku secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan format italik atau miring. Terus yang keempat ada kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tanda batas dari tiap urutan. Pastikan untuk menggunakan tanda titik sebagai pembatas dari urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit. Berikut adalah contoh dari penulisan daftar pustaka. Piran memuat data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama karya ilmiah. Format lampiran disesuaikan dengan kebijaksanaan pembimbing dan kebutuhan penelitian. Adapun bentuk lampiran di antara lainnya yaitu yang pertama ada gambar atau foto. Gambar atau foto dimasukkan pada lampiran digunakan sebagai pendukung atau penjelas sebuah karya tulis. Yang kedua ada indeks dan glosarium. Indeks adalah kumpulan kata-kata yang ditulis di halaman belakang sebuah karya tulis dan berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam menemukan kata-kata tersebut beserta halamannya. Indeks dalam makalah sendiri tidak begitu penting dikarenakan makalah tidak memiliki halaman yang terlalu banyak. Sedangkan arti glosarium adalah bagian yang berisi kata-kata yang sulit dan disertai dengan artinya. Dengan adanya glosarium, pembaca diharapkan akan memahami kata-kata tersebut dan bisa memahami pembahasan dalam makalah tersebut. Terus yang ketiga ada bagan atau tabel atau skema. Jika suatu makalah memiliki tabel, bagan atau skema yang cukup banyak, sebaiknya sertakan juga bagan, tabel atau skema tersebut pada lampiran.